Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini masih membahas mengenai vertigo. Artinya vertigo itu terbagi menjadi dua juga ya Dokter Wenti ya? Kalau yang dari penyakit terbagi menjadi dua ya, perifer sama sentral. Kalau sentral itu kan di otak ya, di persarafan. Kalau di perifer itu biasanya di bagian telinga. Karena kita tahu keseimbangan tubuh manusia itu diatur ada dua ya, otak kecil, cerebellum, sama telinga bagian dalam. Jadi ketika dua itu terganggu, maka terjadilah gangguan orientasi. Makanya ada sensasi berputar tadi. Biasanya itu disebabkan oleh apa dokter? Banyak macamnya. Kalau yang dari sentral atau otak tadi kan biasa karena penyempitan pembuluh darah ya, kurangnya aliran darah ke otak, kemudian karena penyakit stroke atau migrain juga bisa, terus obat-obatan juga bisa mempengaruhi. Kalau yang bagian telinga tadi biasanya pergerakan ya, terus disertai penyakit-penyakit lainnya. Ada pengaruh dari keturunan juga dokter? Kalau keturunan sampai saat ini belum ada penelitiannya ya, jadi belum bisa dibuktikan ada pengaruh atau tidak. Oke. Silakan kita lanjutkan lagi kita materi lanjutkan mengenai ya. vertigo pada hari ini. Jadi memang kalau gejalanya akan lebih berat di perifer, tapi akan lebih berbahaya jika disebabkan oleh vertigo sentral. Karena di vertigo perifer ini dia singkat waktunya ya dokter ya? Ya, sebenarnya bukan masalah singkat atau lamanya, tapi penyebab atau dasar dari penyebab vertigonya. Nah, kalau sentral itu penyakit penyertanya adalah biasanya stroke, bisa hipertensi, bisa gangguan aliran darah, penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau perifer masalahnya ada di telinga kita. Biasanya itu adalah jadi ada namanya kayak batu-batu kecil ya, kalau awamnya batu-batu kecil di telinga itu dia yang biasanya membantu untuk pergerakan kita. Ketika itu terganggu, itulah terjadi di perifer tadi ya. Yang telinga berdenging itu bukan dokter? Itu tinnitus namanya. Jadi telinga berdenging salah satu gejalanya. Jadi kalau ada penyakit di bagian telinga itu juga bisa menyebabkan vertigo. Jadi memang penyebabnya itu banyak ya, cukup luas. Yang perifer ini bisa berulang di satu hari yang sama? Bisa lumayan lama juga bisa, misalnya udah lebih dari 1 menit dikit bisa lebih lagi. Oke. Nah, kalau yang sentral ini bisa disertai dengan kesadaran menurun. Jika penyebabnya tadi seperti jika stroke ya, stroke kan disertai dengan penurunan kesadaran. Kalau ini biasanya kita lebih banyak keluhannya ya, mual, muntah, terus biasanya sakit perutnya juga, macam-macam ya. Artinya nggak ada yang mending ya dokter ya? Sebenarnya dari yang perifer dan juga sentral. Benar. Karena kalau pernah ngalamin vertigo itu benar-benar nggak enak. Mau gerak kemanapun nggak bisa. Dan harus pergerakan itu benar-benar hati-hati. Kalau tidak, nah itu ya yang perifer tadi ya. Jadi dia akan memperberat jika posisi disertai dengan perubahan posisi kepala. Jadi pengaruhnya tadi karena dia di bagian telinga masalahnya. Jadi kalau misalnya dari duduk tiba-tiba berdiri, nah itu nggak bisa tuh biasanya. Kalau yang vertigo itu biasa akan jadi sangat berputar atau sangat sakit jadi rasanya. Oke. Nah, ini patofisiologinya. Vertigo disebabkan dari berbagai hal tadi ya. Bisa dari telinga ataupun dari otak tadi ya. Nah, dari berbagai jenis penyakit yang terjadi pada telinga tersebut menimbulkan gangguan keseimbangan pada saraf ke-8 ya. Nah, dapat terjadi karena penyebaran bakteri maupun virus. Nah, jadi tadi kalau sakit telinga bisa juga tuh bisa menyebabkan vertigo. Karena ada bakteri ataupun virus. Pemicunya ya? Pemicunya. Artinya dari bakteri dan virus juga berpengaruh? Iya, benar. Nah, selain dari segi otologi atau telinga, vertigo juga disebabkan karena neurologik yang sentral tadi ya, seperti gangguan visus, multiple sclerosis, atau gangguan cerebellum, penyakit neurologik atau penyakit saraf lainnya ya. Jadi banyak sekali ya, sistem saraf sendiri kan dari 1 sampai 12 kan, sebanyak itu ya. Nah, dapat menyebabnya gangguan penglihatan sehingga mata menjadi kabur, menyebabkan sempoyongan, dan jika berjalan dan merespon, saraf ke-8 dalam mempertahankan keseimbangannya terganggu. Ya. Nah, hipertensi dan tekanan darah yang tidak stabil itu juga bisa menjadi diteruskan hingga ke pembuluh darah di telinga. Akibatnya fungsi telinga akan keseimbangan terganggu dan menimbulkan vertigo. Jadi hipertensi juga bisa ya.
Begitu pula dengan tekanan darah yang rendah dapat mengurangi pasokan darah ke pembuluh darah di telinga sehingga dapat menyebabkan parese pada nervus 8. Jadi tadi ya, aliran darah yang rendah juga nggak bisa, aliran darah yang tinggi juga nggak bisa. Harus standar. Makanya salah satu yang paling sering kalau biasa di vaskes itu adalah dispepsia disertai dengan vertigo. Jadi dispepsia atau MAH, kita sebutnya MAH itu kan tadi kurangnya makan, tadi akhirnya pasokan darah, aliran darah akhirnya rendah, akhirnya kurang nih ke telinga, akhirnya jadi vertigo. Artinya dia tidak berdiri sendiri ya dokter? Nah, penyebabnya banyak sekali dan lumayan complicated. Tapi kalau di kasus di lapangan ada dokter yang memang penyakitnya hanya vertigo? Tidak ada pemicu lainnya? Jarang sih. Jarang ya? Ya, jarang ya. Karena tadi vertigo itu sebenarnya bukan suatu penyakit, tapi suatu gejala dari suatu penyakit tertentu ya. Jadi akan lebih optimal pengobatan vertigo jika penyebab utamanya disembuhkan. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan sama Dr. Sela ya. Oke, nah ini tips meringankan atau mencegah gejala vertigo ya. Nah, jadi yang pertama tidurlah dengan posisi kepala yang agak tinggi ya. Lalu bangunlah secara perlahan dan duduk terlebih dahulu sebelum kita berdiri dari tempat tidur. Jadi ini penting ya. Jadi ketika kita tidur jangan tiba-tiba mendadak nih kayak kaget, kita kan langsung berdiri, langsung duduk, itu nggak boleh. Karena pergerakan yang terjadi secara drastis itu akan memicu yang bagian telinga tadi terganggu keseimbangannya. Makanya harus pelan-pelan kalau bangun tidur itu. Bernafas dulu, buka mata dulu, kemudian ada mereng kiri dulu, mereng kanan dulu, baru duduk. Artinya ini tidak boleh dikejutkan gitu ya, surprise gitu. Ya. Berbahaya ya dokter ya? Berbahaya. Jadi yang tidak ada vertigo bisa muncul nih. Itu biasanya vertigo yang perifer, disertai karena gangguan perubahan gerakan yang drastis tadi ya. Nah, kemudian hindari posisi membungkuk atau mengangkat barang. Kenapa? Kan ketika kita membungkuk nih, telinga kita kan ke bawah nih, posisinya itu bisa memacu si yang di telinga tadi untuk berubah posisi. Nah, itu akan memicu terjadinya vertigo. Apalagi kalau tiba-tiba. Makanya kalau kecelakaan juga bisa tuh salah satu gejalanya adalah vertigo ya. Karena tadi kan perubahan posisi yang secara tiba-tiba. Kemudian hindari posisi mendongak ke kepala, misalnya untuk mengambil suatu benda dari ketinggian. Jadi ke bawah nggak boleh, ke atas juga nggak boleh ya? Nggak boleh, yang tiba-tiba langsung gitu nggak boleh ya. Jadi sesuatu itu harus benar-benar pelan-pelan, ada aturannya ya. Jangan mendadak-mendadak. Kita juga kalau mendadak-mendadak nggak enak ya, kaget-kagetan. Gitu ya, kaget-kagetan ya. Oke, gerakan kepala secara hati-hati jika kepala dalam posisi datar atau bila leher dalam posisi mendongak. Jadi tetap tadi ya, posisi kepala itu fungsinya sama untuk mencegah terjadinya perubahan yang drastis di bagian telinga dalam tadi ya. Mungkin nanti akan lebih rinci dijelaskan oleh Dr. Sela bagaimana cara menggerakkannya, posisinya seperti apa yang efektif untuk mengurangi gejalanya ya. Jadi segera periksakan ke dokter jika gejala tersebut sangat mengganggu aktivitas. Artinya posisi tidur saja itu sangat berpengaruh ya dokter ya? Karena kan kembali lagi itu gangguan keseimbangannya tadi. Keseimbangan kita ada dua, di otak kecil dan di bagian telinga. Yang paling sering terganggu adalah bagian telinga. Karena mudah sekali dengan pergerakan yang drastis tadi bisa memacu bagian telinga tadi berubah posisinya. Oke, kurang lebih ini ya, nanti kita dijelaskan lagi sama Dr. Sela. Oke, Dokter Sela, sebelum kita lanjutkan, tapi kita harus jeda dulu ya dokter ya. Oke dokter, oke pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat.